إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian dan kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menanamkan ketakwaan di dalam hati kita, maka ketakwaan itu akan membentengi kita, akan menjadi benteng antara kita dan di antara kita dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yaitu jalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk pondasi di dalam agama Islam. Maka dengan sempurnanya kecintaan seorang hamba kepada Allah, itu menunjukkan sempurnanya keimanan seorang hamba kepada Allah. Dan sebaliknya, melemahnya kecintaan seorang hamba kepada Allah, berkurangnya rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan lemahnya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan berkurangnya keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba atau setiap muslim dituntut untuk mengusahakan segala hal yang bisa atau yang dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada dirinya, sehingga dengan hal-hal tersebut Allah semakin cinta kepada dirinya, sehingga dengan hal-hal tersebut itu dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu layaknya pohon yang tumbuh dengan subur, akarnya yang kuat dan ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tampak pada hati kita dan akan tampak pada badan pemiliknya. Layaknya sebuah pohon yang buahnya berlimpah, yang banyak buahnya, yang menandakan bahwasannya pohon itu tumbuh dengan baik dan subur. Dan di antara ciri-ciri yang harus ada di dalam seorang hamba, yang harus ada di dalam diri seorang hamba yang mengaku bahwasannya ia cinta kepada Allah, adalah yang pertama, seseorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penyejuk hatinya, akan menjadi penenang hatinya, dan akan membuat hatinya gembira. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-thib, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Yang artinya, dijadikan kecintaan pada diriku dari dunia-dunia kalian, yaitu kecintaan kepada wanita, yaitu istri-istri beliau, dan wewangian, yaitu minyak wangi, dan dijadikan penyejuk pandangan
penyejuk pandanganku di dalam salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, siapa saja yang hatinya menjadi tenang, siapa saja yang hatinya menjadi sejuk dengan melaksanakan salat di dunia, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan ketenangan hati, akan mendatangkan kebahagiaan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang senang melakukan ibadah, barang siapa yang senang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kenyamanan hati, akan mendapatkan kebahagiaan hati. Dan sebaliknya, siapa saja yang tidak suka untuk melakukan ibadah, yang tidak suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidupnya di dunia akan dipenuhi dengan rasa kesedihan dan putus asa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara ciri seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar di atas ketaatan dan bersabar di atas musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li rabbika fasbir," yang artinya karena Tuhanmu maka bersabarlah engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang mengklaim atau banyak di antara kita yang mengaku bahwasanya kita cinta kepada Allah. Banyak di antara kita yang mengklaim bahwasanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah kecintaan yang dusta. Mengapa demikian? Betapa banyak kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Allah, akan tetapi ketika Allah menimpakan kita musibah, Allah memberikan kita cobaan, Allah menimpa kita dengan suatu ujian, kita tidak mau bersabar. Padahal jika kita mau mengetahui bahwasanya kesabaran itu adalah pembuktian yang sangat besar bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Nabi Ayyub alaihi salam saat ia diberi ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa inna wajadnahu sabiran, ni'mal 'abdu innahu awwab." Yang artinya, sesungguhnya kami dapati yaitu Ayyub alaihi salam adalah seseorang yang penyabar. Dia adalah seorang yang sabar dan dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang mencintai Allah yang maha tinggi, maka dia tidak akan menjadikan ujian yang menimpanya. Dia tidak akan menjadikan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak akan menjadikan musibah yang ia dapatkan. Dia tidak akan menjadikan itu semua sebagai bentuk penghinaan Allah terhadap dirinya. Dia tidak akan menjadikan itu semua penghinaan. Dan dia tidak akan menganggap berat terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah timpakan kepadanya. Dan tidak akan menganggap berat terhadap tanggung jawab yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara ciri seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian maupun di dalam keadaan ramai, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, di dalam keadaan sedih maupun di dalam keadaan senang. Karena dengan ia mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya, maka dia layak mendapatkan kasih sayang Allah berupa naungannya pada hari kiamat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Wa minha rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu." Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seseorang yang mengingat Allah di dalam kesendiriannya, lalu dia meneteskan kedua air mata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yakni yang keempat di antara ciri seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah menyesal ketika dia terlewat dari suatu ibadah. Menyesali apabila ia terluput dari suatu ibadah. Menyesal ketika ia tidak dapat melakukan zikir pagi dan petang.
Akan tetapi penyesalan di sini bukanlah hanya sekedar penyesalan. Penyesalan di sini adalah ketika ia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mengganti amalan yang terlewatkan di lain waktu. Dia akan berusaha untuk mengqadha amalan-amalan yang terlewatkan, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Aisyah. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu wa kana idza nama min al-laili aw marida shalla min an-nahari 12 rak'atan." Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah melakukan suatu amalan, maka beliau akan konsisten di atasnya. Apabila beliau melakukan suatu amalan, maka beliau akan senantiasa terus melakukannya, dan apabila beliau tertidur di malam hari atau sakit tidak dapat melakukan salat malam, maka beliau salat di siang hari sebanyak 12 rakaat sebagai bentuk ganti salatnya di malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa tunduk, senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Sungguh ayat yang mulia ini adalah sebagai bentuk bantahan bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah akan tetapi dia tidak berada di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku cinta kepada Allah akan tetapi dia beribadah tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku cinta kepada Allah akan tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang melakukan ibadah tidak di atas syariat Allah, sesungguhnya mereka benar-benar berdusta di atas dakwah mereka sampai mereka benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yaitu agama Islam di dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam kriteria tersebut, sehingga hal itu menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.